Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Samsudin dari kelompok Springboard. Di sini saya akan menjelaskan tentang inspirasi tokoh pemimpin, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno sering dipanggil Bung Karno, merupakan salah satu tokoh besar pendiri bangsa Indonesia dan pahlawan nasional Indonesia. Rakyat Indonesia banyak menyebutnya sebagai Bapak Proklamator, karena ialah yang paling berjasa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di masa sekarang, tidak banyak anak muda yang mengetahui perjalanan hidup Bung Karno mulai dari lahir hingga wafat. Oleh sebab itu, di sini saya akan memaparkan perjalanan hidup Bung Karno serta perjuangannya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901, tepatnya di Jalan Peneleh, Gang Pandean, nomor 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Terdapat versi lain terkait tempat lahir Bung Karno, yaitu ada yang menyebutkan beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, namun dilansir dari buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, beliau sendiri yang menyebutkan lahir di Surabaya. Bung Karno lahir dari pasangan Raden Sukewi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai dengan nama Kusno Susrodihardjo. Ayah Bung Karno merupakan keturunan bangsawan kelas priayi dan ibunya dari keluarga Brahmana. Namun, meski terlahir dari keluarga yang terpandang, kehidupan beliau di masa kecil dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Bung Karno kecil sering sakit-sakitan. Ia terkena penyakit malaria, disentri, dan penyakit lainnya. Pada saat itu, banyak orang Jawa yang meyakini bahwa penggantian nama anak akan mengubah nasib menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, ayah beliau menyukai kisah pewayangan, maka nama beliau diubah menjadi Soekarno. Nama tersebut terdiri dari dua kata, yaitu So dan Karno. Kata So berasal dari ejaan lama yang dibaca Su berarti paling baik, sedangkan Karno berasal dari tokoh pewayangan bernama Karna yang merupakan sosok kesatria dan memiliki keteguhan hati dalam membela kelompoknya. Semasa kecil, Soekarno hidup dalam keluarga yang serba pas-pasan. Ayahnya yang berprofesi sebagai guru hanya memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp25, sedangkan dia tinggal di sebuah rumah sewa seharga Rp15 pada saat itu. Jangankan untuk memberi hadiah atau makan besar, untuk makan sehari-hari pun beliau sering tidak makan nasi karena ibunya tidak mampu membeli beras. Daripada membeli beras, keluarga Soekarno lebih sering makan jagung dan ubi kayu yang ditumbuk dengan makanan lain. Meskipun hidup serba pas-pasan, ayah Bapak Soekarno mendidik beliau dengan disiplin tinggi. Ia selalu memperhatikan pendidikan anaknya tersebut. Bapak Insinyur Soekarno memulai jenjang pendidikan di sekolah dasar atau dulu disebut sekolah rakyat atau SR pada tahun 1907 di Tulungagung, Jawa Timur. Di sana ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Hadjokromo. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1908, Soekarno pindah sekolah dasar di Hollands Inland School (HIS). Selanjutnya pada tahun 1913, Soekarno melanjutkan pendidikan di Europese Lager School atau IALS. Setelah menempuh pendidikan dan lulus dari IALS pada tahun 1916, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat menengah, yaitu Hugerberger School atau HBS di Surabaya. Disinilah beliau bertemu dengan Raden Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Pada tahun 1921, Soekarno lulus dari HBS dan langsung melanjutkan pendidikan di Teknis Hogeschool de Bandung atau THS yang sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1926, Soekarno lulus dari THS dan berhasil memperoleh gelar insinyur. Di Bandung inilah
Bapak Insinyur Soekarno terinspirasi oleh perkumpulan terpelajar yang dipimpin oleh Dr. Supomo bernama Indonesia Study Club, dan akhirnya pada tahun 1926 beliau mendirikan perkumpulan serupa bernama Algemeen Study Club. Perkumpulan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927, sekaligus menjadi awal karir politik Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP. Setelah Indonesia merdeka, kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyak pergejolakan yang dialami pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta, mulai dari sekutu yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia hingga munculnya pemberontakan G30S atau PKI. Banyak massa yang melakukan demonstrasi agar PKI dibubarkan, namun Bapak Insinyur Soekarno menolak karena beranggapan tindakan tersebut bertentangan dengan pandangan nasional, agama, dan komunisme. Penolakan tersebut membuat posisi Bapak Insinyur Soekarno dalam politik Indonesia melemah. Dan akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967, Bapak Insinyur Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Surat tersebut menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno. Setelah tidak lagi menjadi presiden, kehidupan Bapak Insinyur Soekarno amat menyedihkan. Ia dipenjara akibat tuduhan terlibat dalam pemberontakan G30S atau PKI. Kemudian ia mulai terserang berbagai penyakit seperti penyakit jantung, ginjal, darah tinggi, katarak, dan lain-lain. Pada akhirnya Bapak Proklamator Indonesia ini menghembuskan nafas terakhir pada tanggal hari Minggu 21 Juni 1970 di Gatot Subroto, Jakarta. Beliau disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan selanjutnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Setelah itu, pemerintah Indonesia menyatakan masa berkabung selama 7 hari. Bapak Insinyur Soekarno merupakan pahlawan sejati, jasanya amat banyak untuk negeri ini. Tidak hanya di Indonesia, ia juga berjasa dalam perdamaian dunia. Pengorbanan serta semangat beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bisa kita jadikan inspirasi dan pembelajaran untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini dan generasi mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.